HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Beberapa saat ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos berupa tontonan, tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Diah Barisia, kita awali dengan Cemeti Saraswati bersama Pak Agus Budiatnyana. Selamat menikmati. Lalu canggukan tangan, Karmani Jiwani, Puja Stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani, agar Weda suci jadi haluan hati, agar Weda suci jadi haluan hati. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 menit. Kali ini bersama Bapak Agus Budiatnyana yang akan mewedarkan tentang topik bahasan kita kali ini tentang Hari Suci Saraswati. Seperti apa refleksi dan renungan Hari Suci Saraswati di tengah pandemi? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga Begawat Gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam, Nabi Orti, Pak Agus. Iya, becik-becik. Becik-becik, sehat selalu Pak ya. Kita langsung saja, sebentar lagi nih Pak, Hari Suci Saraswati yang jatuh tepat pada Saniscara Kriyono Gunung, kita akan peringati bersama. Kita akan melakukan upacara. Nah, di tengah pandemi saat ini Pak, kan ada protap 5M nih. Apa nih sesuatu yang bisa kita renungkan Hari Suci Saraswati di tengah pandemi Pak? Sebenarnya untuk pelaksanaan Hari Raya Saraswati dioptimalkan sebenarnya sudah di rumah sejak dulu ya. Kemudian dengan adanya protokol kesehatan tidak berkerumun, kemudian kita harus stay at home di rumah. Sebenarnya kita memuja Linggih Ide Sangyang Saraswati ada di Piasa. Jadi Banten itu mengaturkannya menghadap ke arah utara. Wenten punika sane kebo sang sangwari, ya, di sanalah Linggih Ide Sangyang Saraswati. Tapi kalau Banten itu menghadap ke arah timur, itu berarti dihaturkan kepada Ide Betara Sarang Sami. Nah, itu bedanya. Dan perayaan Saraswati pada masa pandemi ini seharusnya bagi yang berada di sektor-sektor pendidikan, sebelum pandemi kan datang ke sekolah, ya sebaiknya melaksanakan persembahyangan di rumah saja, mengingat situasi seperti sekarang.
Toh juga ide Sang Hyang Aji Saraswati yang berstana di Merajang utawi di Sanggah Sewang-Sewang di Kepatah. Nah, perbedaannya adalah bagaimana kita menghayati perayaan Saraswati ini, itu yang sebenarnya. Bukan berarti kita euforia dengan kumpul-kumpul, kemudian terdiri dari banyak orang, tetapi tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan di perayaan Saraswati tersebut. Ya, terima kasih Pak Agus. Lalu kita juga kan di Bali itu tidak lepas dari namanya berkerumun Pak, apalagi dalam melaksanakan upacara yagnya dan momentum Hari Suci Saraswati yang sebentar lagi akan kita peringati ini. Bagaimana nih teknis upacara yang baik dan tepat rasanya menurut Pak Agus? Dalam upacara perayaan Saraswati wentan punike kanistan kemadie lan sane mau tamu. Karena situasi pandemi seperti ini, untuk di Merajang atau sanggah masing-masing sebaiknya kita mengambil yang kanistan. Nah, bisa dalam bentuk canang genteng utawi canang rake, tetapi kalau situasi rumah itu berkecukupan agar lebih seimbang antara jasmani dan rohani, kita ambil yang madya. Yang madya itu kita mempersembahkan prayascita dur mengale, masih menghadap ke arah utara. Kemudian ada Banten Pejati, masih juga menghadap ke utara. Kemudian Banten Pras Ajuman baru menghadap ke timur. Kemudian untuk Saraswati wenten Banten Saraswati ya, yang bahannya itu salah satunya terbuat dari pohon cemara, daun pohon cemara itu menghadap ke arah utara juga. Nah, dalam Banten tersebut juga mempergunakan segahan cacah ya, yang diaturkan di bawah piasan tersebut. Boleh di sebelah selatan, boleh di sebelah timurnya. Tetapi untuk pelinggih yang lain, kalau bisa tingkat kematiannya itu mengaturkan ajuman utawi sode. Ada yang mempersembahkan pras ajuman bisa. Tetapi karena di piasan untuk ide Sang Hyang Aji Saraswati sampun munggah Pejati lan Banten Saraswati, sebaiknya di pelinggih yang lain cukup ajuman atau sode saja. Terima kasih Pak Agus. Nah, kita masuk pada closing statement Pak Agus ya. Walaupun dengan melaksanakan upacaranya kita bisa mengambil tingkatan nista dan juga madya, itu juga berdasarkan serada bakti kita juga yang didasari dengan tulus dan ikhlas. Nah, sebagai catatan nih untuk pemirsa HiTV Channel 3, apa nih yang bisa diberikan kepada pemirsa dari Pak Agus? Yang pertama, perayaan Saraswati tentu momentum untuk belajar untuk mengenali diri kita sendiri, kemudian tercerahkan lewat ilmu pengetahuan. Karena itu esok harinya kita sebut sebagai Banyu Pangaweruh. Jadi Pangaweruh itu ilmu pengetahuan yang menyucikan diri kita. Nah, ketika melaksanakan perayaan Saraswati, ada tradisi orang Bali mengatakan tidak boleh membaca buku, kemudian tidak boleh menulis. Bukan berarti kita tidak menulis dan membaca satu hari penuh. Ketika buku sebagai simbol Sang Hyang Aji Saraswati dipersembahkan Banten Saraswati yang ada daun cemara tadi, pada saat itu juga tidak boleh membaca. Ketika lewat besok hari setelah mengaturkan Banten berupa nasi kuning di Banyu Pangaweruh atau Banyu Pinaruh, buku itu sudah boleh dilungsur dan sudah boleh dibaca. Jadi pesan untuk situasi sekarang terkait dengan perayaan Hari Raya Saraswati adalah ilmu pengetahuan menjadikan kita lebih tercerahkan dan lebih arif bijaksana. Bijaksana di sini adalah sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Kalau situasi dan kondisi sekarang masih dalam keadaan pandemi, sebaiknya perayaan itu dibuat untuk kesadaran diri sendiri, kemudian meluas kepada keluarga. Ya, lebih sedikit kita euforianya berlebihan gitu. Kalau dulu Banyu Pangaweruh, sehari setelah itu kita datang ke tempat mata air seperti pancuran, kemudian melukat ke laut atau ke danau. Nah, karena tidak boleh bepergian, sebaiknya kita lunas pengelukatan Majang Ringide Sang Hyang Aji Saraswati. Sudah cukup demikian. Terima kasih Pak Agus ya. Dalam program Cemeti Cerah 5 Menit sudah disampaikan secara jelas dan gamblang. Semoga pemirsa dapat bermanfaat dan menginspirasi juga untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Pak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Inilah media yang
Pemirsa, berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma, hai semua swindu, para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Halo Sobat Swindu, siswa-siswi Hindu. Kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan menemani Swindu belajar dari rumah. Kali ini High Schooling sangat-sangat spesial karena anak-anak dari Sanggar Alam Barisanti datang langsung ke Gedung 3 untuk mengikuti program Loka Karya Coloring Dewata Nawasanga. Seperti apa keseruan dan keseriusan mereka? Mari kita ikuti bersama. Pencerahan mengejar cita-cita masa depan, untuk memberi harapan pendidikan menjadi, untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa-siswi yang utama, selalu mengejar cita-cita masa depan, cita-cita masa depan. Hai semua swindu, para siswa-siswi namanya Sekolah Rumah, untuk memberi harapan pendidikan. Swindu, siswa-siswi Hindu, telah kita saksikan bersama gelora semangat anak-anak Barisanti mengikuti Loka Karya Coloring Dewata Nawasanga. Dan hasilnya seperti ini. Bagaimana, menarik bukan? Semoga semangatnya terus membara untuk menjaga spirit Hindu Dharma. Saya Diah Parisia, sampai jumpa dalam High Schooling berikutnya. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah kehidupan. Membaca buku digital seperti berenang di kolam renang. Membaca buku konvensional ibarat berenang di laut dalam dengan pengalaman dan pemandangan yang lebih indah. Karena itu, baca buku konvensional. Saya, Wayan Pewindia, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berpikir, berkata, berlaksana, jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika. Berpikir, berkata, berlaksana. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Sangin ceremani saat buku waktu gunung, sang surya pagi bersemi dalam hati. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, dumugis Taterahayu dalam karunia yang ini. Kita jumpa kembali dalam program Diskusi Nyonggok, diskusi renyah penuh sesungguh bersama dua kolumnis Wartam, Bapak Dayu Kramayuda dan Bapak Putu Gede Yoga, yang akan berdiskusi bersama tentang topik bahasan kita kali ini, Hari Raya Saraswati yang jatuh pada Sanis Cara Umanis Buku Watubumi. Seperti apa? Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Persembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama,
adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga gawat gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Studio Wartam, Napi Orti Pak Suyoga. Becek-becek nih ya. Pak Dayo. Ya, setengah ya, becek-becek ya. Semoga kita dalam keadaan sehat sentosa atas karunia yang widi. Kita langsung saja ke Pak Suyoga. Pemirsa HiTV Channel 3 perlu diberikan pencerahan terkait dengan mitologi dari hari turunnya ilmu pengetahuan Hari Suci Saraswati. Pemirsa, betul, jadi apa yang kita rayakan terkait dengan perayaan Suci Saraswati sebenarnya bisa kita lihat di lontar Bedang Kemulan. Nah, disebutkan di situ tentang mitologi tentang Saraswati ini yang terkait dengan Paukon di Watu Gunung. Nah, di situ disebutkan bahwa ada seorang raja, Raja Kuladiri, yang memiliki 2 orang istri. Yang pertama Dewi Cinta Kasih dan yang kedua Dewi Sanji Wartia. Nah, kemudian belakangan hanya disebut Dewi Sinta, begitu saja. Nah, dalam kondisi hamil, dia ditinggal bertapa di Gunung Semeru. Nah, karena lama bertapa, akhirnya Dewi Sinta ini menyusul. Nah, di tengah perjalanan lahirlah putra Dewi Sinta ini, kemudian jatuh di atas batu yang lebar demikian. Nah, rupanya anak ini istimewa, batunya yang pecah. Nah, berselang waktu hadirlah Dewa Brahma menyampaikan sabda bahwa anak ini adalah akan menjadi kuat dan sakti, tidak bisa dikalahkan oleh makhluk-makhluk lain, bahkan para dewa pun. Nah, kecuali disebutkan di situ Dewa Wisnu. Nah, rupanya betul dia tumbuh menjadi kuat dan sombong. Nah, ini mengacau lah, hampir 27 kerajaan dikalahkan, kemudian sampai menuju ke surga. Terjadi pertempuran dengan Dewa Wisnu, berhasil Watu Gunung dikalahkan. Nah, disebut Watu Gunung runtuh, kemudian hari itu, hari jatuhnya di hari Sabtu itu. Hari itu juga disebut dengan Somo Watam ya. Jadi karena untuk mengingatkan Watam itu mayat artinya. Nah, keesokan harinya mayat dari Watu Gunung ini ditarik atau dipait demikian sehingga disebut pait-paitan. Nah, hari Rebonya mayat ini dibawa ke Begawan Buddha. Nah, diurip sehingga hari itu dari Rebo itu kemudian dikenal dengan istilah Buddha Urip. Nah, kemudian ini dikaitkan kemudian dengan rangkaian upacara-upacara yang dilakukan di Bali. Pada masa kini kita jumpai di sekolah utamanya atau di pusat-pusat pendidikan ada patung berikonik Dewi Saraswati. Nah, ini sebenarnya untuk mengingatkan hari lahirnya atau hari turunnya pengetahuan yang mencerdaskan, bukan hanya rasional tapi juga emosional, kan begitu. Lanjut ke Pak Dayo, bagaimana dari segi sarana upacaranya pada saat pelaksanaan dari Hari Suci Saraswati ini, Pak? Saat Saraswati ini dia mempertegas kembali terkait dengan tempat, waktu untuk pelaksanaan upacara acara Saraswati ini. Yang pertama bahwa Saraswati identik dilakukan di sekolah-sekolah, tapi nyata tidak seperti itu. Sekarang masyarakat semua bisa melakukan Saraswati. Pagi-pagi kita sudah harus asuci rasa dan membersihkan diri, kemudian melakukan persembahyangan. Ini ada mitologi lagi, persembahyangan tidak boleh lewat di jam 12 karena para dewa, para dewata kabeh mari ning swarga, bahwa diyakini kan mitonya bahwa para dewa kembali ke surga. Nah, ini menjadi berata dan janji diri bagi kita. Kemudian saat Saraswati ini sudah dijelaskan dalam mitologinya, memang siklus sekali dari Buddha Urip, kemudian Wangke, kemudian dari Pait-Paidan, kemudian Banyu Pinardo, kemudian Sabu Emas Semarigo sampai dengan Pagar Besi menjadi rangkaian dari Saraswati. Maka dari itu yang paling inti sebenarnya adalah upacaranya adalah Banten Saraswati, menyiasakan Saraswati dalam bentuk Banten. Banten Pinaka Paning Ida Betara di dalam Bantarannya Prakerti, bahwa Banten ini adalah raganya, tanahnya, wujud dari Dewi Saraswati. Yang paling inti di sana harus ada adalah cecak, kan itu ya, cecak itu ya, itu cecak itulah simbol dari Saraswati ya. Ini upacara yang
upakara yang dipakai di saat Saraswati, namun ada janji diri, ada brata Siwaratri. Yang tidak bisa kita lakukan adalah angreka sastra, membaca sastra, melinggihkan Weda. Karena secara etika religius memang benar iya kan gitu, bahwa sastra itu kan sebagai linggihnya Dewi Saraswati, didiamkan. Saraswati itulah Weda itu sendiri, Weda sendiri dilinggihkan di sana, dipuja di sana. Maka dari itu linggih dari Saraswati pada saat hari raya Saraswati ini adalah pada sastra itu sendiri, sehingga di Bali tidak kita ketemui bentuk atau pelinggih dari Saraswati. Tapi kalau ikon-ikonnya ya dari simbol-simbolnya seperti arca, patung ya. Nah itu dilinggihkan. Itulah Weda. Diyakini kalau dimensi religius distanakan sana kita tidak membaca, tidak menulis Weda, timbullah itulah masa pencerahan. Dengan demikian seperti Dewi Saraswati tadi, seperti Watu Gunung Runtuh menjadi manusia yang sakti yang siap menerima pengetahuan, mengaliri air pengetahuan sebut dengan banyu binaru itu. Inilah intinya dari Saraswati, sehingga kita menjadi makhluk yang cerdas, kita makhluk yang pintar berpengetahuan, siap dengan ajaran gajah setelah melakukan brata dan janji diri kita untuk diam, meretret diri sejenak untuk merefleksi. Sehingga benarlah dalam ilmu pengetahuan itu kita belajar, kita mengetahui, kita memahami, kita menghayati, dan kita merenungkan ke dalam diri sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Norana, Mangwihana, Wareguna Marahur, bahwa sahabat yang paling utama adalah pengetahuan itu sendiri. Closing statement, nilai-nilai yang bisa kita transfer di era milenial saat ini seperti apa? Sederhananya, jadikanlah tonggak ini untuk kembali mengingat, kembali untuk melangkah, pergunakan kepintaran, pergunakan pengetahuan bersifat materi maupun yang spiritual untuk mencerdaskan bangsa dalam secara arif dan bijaksana. Ada ya? Ya, momentum Saraswati ini, momentum kita di era milenial sekarang ini, apalagi ini masa pandemi, melahirkan sebuah ide-ide, gagasan-gagasan yang inovatif. Kemudian kalau bisa di pengobatan kita ramu obat-obat yang meningkatkan imun, ini kan menarik, sehingga pengetahuan di masa pandemi ini Saraswati menginspirasi kita memang untuk menjadi makhluk yang cerdas sesuai dengan kontekstual sekarang ini. Ya, terima kasih Pak Dayu dan Pak Syoga, pemirsa HiTV Channel 3. Itulah tadi diskusi nyalo kita bersama Pak Syoga dan Pak Dayu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi dalam menyambut Hari Suci Saraswati. Saya Mia Gandewa, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Dia Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3.
Channel 3, Jembatan Pencerahan.